Ya, jadi menurut data yang kami terima ya Bu, ini ASDP ini merupakan salah satu BUMN yang berprestasi kalau dilihat dari laba konsolidasinya, di mana tahun lalu PT ASDP tercatat mendapatkan laba konsolidasi di level 585 miliar rupiah. Ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. Mungkin boleh Bu Ira jelaskan sebenarnya upaya-upaya apa sih yang dilakukan oleh PT ASDP bisa membukukan laba yang bisa dibilang patut diapresiasi di tengah sejumlah tantangan ekonomi. Kemudian kita juga tahu bahwa kita masih berusaha untuk pulih di tengah pandemi. Kira-kira upaya-upaya apa Bu yang sudah dilakukan PT Baik, ASDP? terima kasih Mbak Dina. Upayanya berbagai macam, tetapi sebenarnya kan bisnis itu sederhana ya, yaitu bagaimana memaksimalkan pendapatan, kemudian efisiensi di proses produksinya. Nah, yang kami lakukan, terutama tadi Mbak Dina kan ngomong pandemi ya. Pandemi itu kami lakukan yang kita sebut dengan stress test. Jadi stress test itu kita lihat ini pandemi, semua orang belum tahu pandemi itu apa gitu. Tapi kita tahu ini keadaan yang nggak tahu kapan berakhirnya. Maka kami lakukan analisa kita ini sekuat apa perusahaan. Nah, waktu itu awal pandemi kita langsung cek, ternyata yang kita dapatkan adalah kita tuh sehat sekali. Jadi kalau misalnya hari itu kita pendapatannya nol, which is nggak pernah nol juga, kita itu bisa hidup kurang lebih antara 8 sampai 9 bulan untuk seluruh kebutuhan ASDP jika nol. Nah, berarti kita sehat, kita liquid. Nah, kemudian yang lainnya saat itu kita prioritaskan investasi untuk kita pastikan investasinya yang kalau mandatory jelas harus ya, tapi kita ingin yang memberikan revenue secara lebih langsung. Ada kan investasi yang returnnya panjang, ada yang lebih pendek. Kita pilih yang kalau bisa sependek mungkin segera menghasilkan. Kemudian yang lainnya lagi adalah efisiensi di berbagai bidang yang kita lakukan, mulai macam-macam gitu ya, mulai bagaimana efisiensi BBM, kemudian kita masif digitalisasi, nanti kita ngobrol lebih soal digitalisasinya. Betul. Kemudian juga ada beberapa bisnis model yang justru di masa pandemi itu kita temukan lagi gitu, antara lain kerjasama B2B, biasanya B2C. Nah itu sih, nah alhamdulillahnya itu yang kemudian lead ke kita, bahkan pandemi pun kita masih profitable. Dan saat itu selain pariwisata yang terkena dampak langsung adalah transportasi kan. Betul. Karena mobilitas orang kan sangat dibatasi. Nah, alhamdulillah kita masih laba juga walaupun turun, dan setelahnya dengan cukup cepat kita pulih, dan setelah itu selalu kita menghasilkan laba yang setiap tahunnya bisa mengalahkan laba tahun sebelumnya. Makanya tercapailah laba tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2022 kemarin. Begitu ya Bu. Makanya ini sebenarnya saya penasaran karena kan kalau kita tahu PT ASDP ini mayoritas unit kapalnya adalah kapal komersial yang seperti kita ketahui begitu pada saat pandemi komersial terpukul paling depan begitu. Makanya pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau dari PT ASDP sendiri berhasil membuka laba yang cukup tinggi, apakah ada upaya-upaya dilihat dari pandemi yang sudah mulai membaik begitu, upaya-upaya untuk meningkatkan masyarakat ini untuk menggunakan layanan di PT ASDP? Gini Mbak, kalau kita kita tuh adalah perusahaan dengan jumlah lintasan terbanyak di dunia. Kita udah cek itu. Jadi karena kita archipelago ya, kepulauan banget. Kemudian kita juga adalah perusahaan ferry dengan jumlah kapal terbanyak di dunia. Bukan kalau ukurannya banyak yang gede-gede banyak, tapi karena kita memang melayani sampai sungai segala itu harus ada yang kecil-kecil. Nah, dari 300-an lintasan yang kita layani itu 70%-nya adalah perintis, kemudian 30%-nya adalah komersial. Lintasannya ya Bu? Lintasan, betul. Nah, yang komersial ini menghasilkan pendapatannya 80%. Yang perintis ini menghasilkan pendapatannya 20%. Nah, dengan itu kan kita mesti pinter-pinter nih bagaimana si komersial ini bisa membantu menghidupi perintis. Karena BUMN apapun topinya ada dua. Kita sebagai entitas bisnis, tapi juga kita melayani masyarakat, ada itu. Nah, dari situ strateginya apa? Ya pinter-pinternya tadi mengelola. Nah, alhamdulillah kalau dibandingkan, tadi kan kita mulai dengan pertanyaan gimana sih kinerja kita ini dibandingkan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat antara 5 tahun terakhir dengan 5 tahun sebelumnya, yang paling mudah dilihat adalah laba. Jadi growth kita kalau di 5 tahun terakhir ini kurang lebih pertumbuhan labanya tuh 23% rata-rata.
Sebelumnya itu 15%. Untuk sebuah industri yang seperti ASDP yang sangat diregulasi gitu ya, kita punya ruang sangat sedikit, hampir nggak punya ruang untuk naik tarif sendiri karena kita juga nggak ada tuslah tuh nggak pernah ada nih Mbak di ASDP, tidak seperti di transport yang lain. Nah itu untuk punya pertumbuhan laba seperti itu cukup signifikan ya. Nah indikator yang lain adalah pendapatan pokok kita itu naik juga rata-ratanya selama 5 tahun ini sekitar 11,46%. Sekali lagi ya pinter-pinternya kita mengelola antara komersial itu berarti kita tahu jalur apa yang menghasilkan bottom line yang baik, kemudian bagaimana kita mengawinkan dengan kepentingan untuk melayani terutama daerah-daerah luar terjauh dan terpencil. Oke, baik. Nanti kita bicara ya mengenai tantangan bahwa di mana Indonesia ini merupakan negara kepulauan, begitu tantangannya. Baik satu daerah dengan daerah yang lain ini pasti berbeda. Dan semua pelabuhan, 36 pelabuhan ini ada di bawah PT ASDP. Nah sebelumnya, tadi kan Bu Ira sudah menjelaskan sebenarnya upaya-upaya apa yang dilakukan PT ASDP untuk meningkatkan pendapatan begitu secara general. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tahun ke tahun begitu, Ibu sudah menjabat sekitar 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun lebih. Kira-kira tiap tahunnya tantangan apa sih Bu yang terjadi berkaitan dengan operasional dan juga bisnis? Ya. Tantangan yang pertama adalah industri ini adalah industri yang heavily regulated. Kalau heavily regulated itu tarifnya saya tadi sampaikan ada ruang sangat sempit. Nah kemudian yang kedua industri ini tumbuh jika alat produksi kita naik kan gitu. Tapi mendatangkan kapal juga tidak mudah gitu. Ada beberapa lokasi yang juga sudah ada moratorium tidak bisa menambah kapal. Jadi kami lakukan secara prinsip ada dua hal, yaitu satu kita di bisnis prosesnya kita lakukan makin efisien. Jadi mungkin digitalisasi adalah salah satu hal yang kita lakukan agresif baik dari front end maupun back end. Kemudian yang kedua terkait dengan penambahan alat produksi. Kalau bangun kapal itu Mbak bayangan ya, bayangkan saja itu kurang lebih sekitar perlu waktu 2 tahunan ya. Kita tuh perlu kapalnya berpuluh-puluh gitu kalau mau tumbuh secara signifikan sesuai yang kita harapkan supaya pertumbuhannya sustain. Maka yang kita lakukan adalah pertumbuhan secara anorganik. Jadi kita tahun lalu mengakuisisi satu perusahaan penyeberangan yang dengan begitu kemudian kita meningkatkan jumlah alat produksi yang kita miliki, meningkatkan pangsa pasar juga. Oke, berarti cara ASDP untuk tetap ekspansif itu adalah dengan cara mengakuisisi perusahaan-perusahaan B2B begitu ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya kalau dilihat dari operasional dan juga bisnis, kira-kira kalau target jangka pendek tentu saja meningkatkan laba begitu ya. Kalau jangka panjangnya, kalau dari Bu Ira sendiri melihatnya PT ASDP ini punya target jangka panjang apa sih Bu? Jangka panjangnya gini, kita melihat bahwa ASDP itu unik karena kita mengelola tidak hanya kapal, Mbak Dina, tetapi juga pelabuhan. Tidak semua perusahaan ferry itu mengelola dua hal ini. Jadi ada ekosistem yang kita layani. Nah, kedepannya kami berharap bahwa ASDP juga di ekosistem kita itu bisa menjadi penambah value, jadi value creator di pelabuhan. Kami beberapa waktu lalu berkesempatan ke pelabuhan di beberapa tempat di luar Indonesia, sudah sangat berkembang model di mana pelabuhan itu menjadi juga tempat ada proses produksi yang menambahkan value tertentu. Misalnya kalau ada logistik dalam bentuk bulk gitu dimasukkan ke dalam pelabuhan, kalau dulu mungkin dilewati saja, kedepannya kami berharap di pelabuhan yang memungkinkan, kami punya pelabuhan yang beberapa yang lahannya cukup luas di daerah timur misalnya, ya kita harapannya di situ mungkin produk yang bulk tadi bisa kita repackage jadi yang kecil-kecil didistribusikan ke tempat yang last mile-nya gitu, ke tempat terakhirnya gitu, nggak cuman dalam bulk dan dilewatin aja, tetapi menjadi value creator. Itu harapan kami ke sana. Dan yang kedua di visi yang kita juga baru tambahkan di tahun 2018 adalah kita ingin menjadi pemain di pariwisata yang kita sebut dengan waterfront tourism development.
di mana salah satunya Mbak Dina bisa lihat kemarin KTT ASEAN itu di hotel milik kami. Misalnya, jadi ada yang sudah kami kembangkan di Labuan Bajo sudah jalan, kemudian di Bakauheni di seberangnya Merak juga sudah ada lahan yang sudah mulai kita kembangkan di tahap 1, antara lain ada yang kita sebut dengan Seger Park, jadi semacam community dan culture center. Kemudian ada juga di situ Krakatau Park. Krakatau Park itu grup Jatim Park, jadi ada daerah wisata baru di Bakauheni. Nah, yang bentuknya one stop destination ya, gitu ya Bu. Yang kita senang dengan itu adalah ini ASDP menjadi value creator. Tidak hanya dilewati, tapi menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan titik ekonomi baru. Dengan itu apa sih? Ada employment yang baru, ada kegiatan ekonomi baru yang sekali lagi di topi BUMN, yaitu sebagai agent of development juga terpenuhi. Yes, tentu saja untuk meningkatkan ekonomi baik di daerah dan juga hopefully di nasional juga. Betul, begitu ya Bu ya. betul. Oke. Nah, kita masuk nih ke topik utama kita yakni digitalisasi. Kita ketahui bahwa pandemi ini membuat masyarakat ini bergeser kebiasaannya. Transaksi ekonomi yang tadinya dilakukan secara langsung sekarang semuanya serba digital. Ya. Termasuk salah satunya adalah layanan transportasi yang tentu saja juga sudah dilakukan oleh PT ASDP. Menurut data yang kami dapatkan sudah 3 tahun terakhir begitu ya Bu ya. Diupayakan begitu. Betul. Di total 36 pelabuhan yang ada di bawah PT ASDP. Dan beberapa pelabuhan lain yang dimiliki oleh pihak lain pemerintah. Yang dilewati lintasannya oleh PT ASDP. Nah, mungkin boleh update-nya Bu, kira-kira upaya mengenai digitalisasi yang sudah dilakukan oleh PT ASDP sendiri pada saat ini seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, kita memulai itu sebenarnya di tahun 2018. Di mana waktu itu saya melihat concern, saya baru, kemudian terlihat concern ini kok sangat manual dan cash basis banget gitu. Saya di beberapa kesempatan pernah sampaikan, waktu itu di Merak dan Bakauheni saja, itu satu hari kalau lebaran itu ada uang bertebaran sekitar 5-8 miliar dalam satu hari, uang cash, fisik gitu. Ngeri kan, ngeri banget gitu. Nah, terus kita lihat, wah ini nggak bisa, harus cashless. Maka sebenarnya tahun 2018 sudah kita mulai bentuk pertama kalau saya boleh digitalisasi, yaitu dengan sistem pembayaran cashless dengan kartu. Dan berevolusi ternyata kalau kartu kemudian kita baca KTP-nya masih lama, masih 20 detik gitu rata-rata. Terus tambah lama pendek, mungkin sekitar 10-an detik, tapi masih terlalu lama. Kalau udah antri itu udah masih ngeri gitu. Nah, akhirnya kita putuskan berproses 2020 diresmikan oleh Pak Erik, kemudian Pak Budi Karya, dan saat itu Menteri Pariwisatanya Pak Wisnu, sama-sama diresmikan. Tahun 2020 Juli kita mulai dengan reservasi online. Jadi sudah tidak ada lagi pembelian tiket di pelabuhan. Nah, itu yang dilakukan dirasakan oleh konsumen langsung. Di kami sendiri seluruh proses itu yang saya sebut back end ya, yang tidak dilihat oleh konsumen, kita juga lakukan digitalisasi secara masif. Udah nggak ada lagi dulu surat saya kayak kantor zaman dahulu sekali gitu banyak map-map numpuk ya. Udah nggak ada lagi, semuanya sekarang digital. Dan pandemi itu membuat alhamdulillah ya, kita ambil hikmahnya menjadi akselerasi gitu. Tadinya udah kita mulai dengan orang makin nggak boleh bersentuhan dengan orang, saat itu dipaksa gitu. Tetapi challenge-nya adalah masyarakat juga kita perlu bantuan untuk berubah. Jadi di awal-awal masih adalah keributan, ada viral karena sudah kita sampaikan biasanya H-1 sudah harus punya tiket. Jangan beli tiket di pelabuhan. Ternyata pada Lebaran nih ada kejadian-kejadian di mana orang-orang nyoba, udah nggak ada katanya. Go show, udah nggak ada di Ferizi, nama sistem kami Ferizi kan, udah nggak ada. Jadi saya datang aja langsung. Masalahnya yang datang langsung itu dalam 1 jam bisa 100 mobil, bukan orang gitu. Dan itu kan secara operasional sangat mengganggu. Jadi kami sungguh sampai sekarang pun alhamdulillah sih, bandingkan antara Lebaran tahun 2022 dengan sebelumnya itu sudah jauh lebih bagus. Orang-orang yang reservasi online. Nah, maksud saya tahun 2023 dibandingin 2022 sudah jauh lebih bagus. Nah, kita berharap sudah 100% nggak ada lagi orang yang go show. Nah, kemarin ada kejadian misalnya orang go show, terus kita mau akomodasi,
ya boleh, tetapi nunggu banget gitu kan, lama. Terus dia merasa saya udah datang duluan, berangkatnya belakangan. Padahal dia datang duluan tapi nggak punya tiket gitu, yang kayak gitu. Ini yang sering lapor ke media sosial Itu, biasanya ya Bu ya. Iya. Dan kalau sosmed, waduh berat banget. Tapi sesungguhnya kita ingin semuanya sama-sama untuk kenyamanan bersama, H-1 sudah harus punya tiket. Oke.